pasir pengarayan tersebut ada nama negeri yang bernama Serombo yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat. Tapi sayangnya daerah tersebut kurang menerima ajaran agama. Tak jauh dari negeri Serombo ada kampung yang bernama Kampung Sopan. Di situ hiduplah seorang ulama. Ulama itu sangat rajin mengembangkan agama Islam. Beliau taat beribadah, suka menolong orang yang sedang kesusahan. Dan beliau dianugerahi oleh Allah dengan mempunyai benda ajaib, yakni periuk wasiat. Periuk tersebut muatannya hanya cukup 2 tekong beras, tapi anehnya mampu memberi banyak makan kepada orang dengan makan bergantian. Nah, di Kampung Sopan tersebut sangat bersyukur mempunyai periuk keramat itu. Beliau, ulama itu, dikenal dengan sebutan lebay karena ada peristiwa itu. Maka berita tersebut terdengar kemana-mana. Pada suatu hari, datanglah kepala negeri Serombo untuk mengundang lebay makan bersama di negeri Serombo. Tujuan mereka untuk menjamu lebay dengan makanan haram, dan hal itu menjadi pantangnya. Lalu membujuk lebay agar mau menjual periuk keramat itu kepada mereka. Datanglah lebay ke tempat kepala negeri itu. Kemudian disuguhkan dengan makanan yang sangat banyak. Tapi anehnya, hendak disopkan ke dalam mulut, lauk-lauk tersebut tiba-tiba melompat-lompat kemudian menyatu. Dengan sekejap, makanan itu berubah menjadi seekor binatang. Para tamu-tamu lainnya kaget. Astagfirullahaladzim, kata si lebay. Kenapa ini bisa terjadi? Kata lebay, kepala negeri itu melihat semua kejadian itu. Ia merasa malu, lalu terbongkarlah niat buruknya. Demi menjaga perasaan kepala negeri itu, si lebay hanya makan buah-buah saja, seraya mengambil buah pisang terhidang di depannya. Kemudian lebay pamit ingin pulang, tapi pihak Serombo menahan lebay untuk mengatakan hal yang paling inti tersebut, yaitu berunding agar mau menjual periuk keramat itu kepada mereka. Mendengar perundingan itu, lebay menjawab dengan perkataan yang sopan. Tuan-tuan Rangkaya negeri Serombo yang dirahmati, di negeri ini banyak sekali orang yang mampu atau kaya. Berhubung kampung kami banyak sekali orang miskin, maka rasanya sangat berat untuk menjual periuk keramat itu. Itu titipan Allah kepada saya agar bisa membantu orang Kampung Sopan. Mendengar perkataan itu, para petinggi-petinggi dan kepala negeri Serombo terasa tersentuh dan dingin hatinya. La 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 la. Beberapa hari kemudian, utusan itu datang kembali. Tapi ia menemui kepala Kampung Sopan, meminta untuk membujuk lebay agar mau menjual periuk keramat itu kepada mereka. Berselang beberapa hari kedatangan utusan itu, kepala Kampung Sopan menemui lebay, kemudian berunding. Setelah bercerita panjang, lebay berat hatinya untuk menjual periuk keramat itu. Dan anak gadis lebay
si lebay. Kemudian rombongan itu kembali ke negeri Serombo. Kemudian mengadu kepada kepala negeri Serombo. Mendengar perkataan itu, kepala negeri Serombo panas. Ia tidak puas dengan cara itu. Ia berubah pikiran dengan meminang anak si lebay. Dengan begitu nantinya ia bisa memiliki peri itu. Beberapa hari kemudian, utusan rombongan itu datang kembali. Tapi tujuan kali ini untuk meminang anak si lebay, bukan untuk meminta periuk keramat itu. Tapi pinangan mereka tetap malang karena lebih menjawab dengan perkataan yang halus. Maaf Tuan, pinangan kami ini ditolak, jauh panggang dari api, ucap si lebay. Jadi pinangan kami ditolak, kata utusan itu. Dengan rasa marah, utusan itu menikam si lebay tepat pada dada dan perutnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, lebay sempat berdoa. Ya Allah, timpakanlah malapetaka ke negeri Serombo dan jadikanlah batu orang-orang yang zalim itu. Begitu juga dengan hartanya. Perkenankanlah ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mendengar. Amin. Sebelumnya utusan itu tiba-tiba angin hitam menutupi langit. Petitan angin sangat kencang sehingga mematikan utusan itu sebelum sampai ke negeri Serombo. Nah teman-teman, itu tadi cerita negeri Serombo. Bila ada salah,